Vano tidak menganggap ini kebetulan seperti itu tidak ada di dunia. Dia bergegas ke ruang kerjanya untuk menyelidiki kota Darlin dan menyadari bahwa itu hanya kota kecil yang tidak dapat dijelaskan. Jika itu masalahnya, mengapa pepohonan mengisyaratkan kota ini? Vano bahkan curiga ada energi misterius yang membimbingnya menuju kota Darlin di negara W, namun dia tidak akan bertindak gegabah meskipun dia tidak bisa mengabaikan ini begitu saja. Pada saat yang sama, di negara W, Kinan telah menerima petunjuk yang sama. Pada saat itu, Kinan telah bertahan selama beberapa tahun di negara W sendirian. Dia akan kembali mengunjungi ayahnya setahun sekali di kota T. Tetapi ketika dia sendirian, satu-satunya fokus dalam hidupnya adalah penelitian komputer, dan lebih banyak lagi penelitian komputer. Pada hari yang langka ini, dia pergi jalan-jalan, dan dia menyadari pola pohon tumbang yang aneh. Kinan peka terhadap semua yang berhubungan dengan komputer, jadi dia segera menyadari masalah dengan polanya. Pola jatuhnya mirip dengan bahasa komputer. Jika satu daun mewakili 0, maka 2 daun akan mewakili 1, dan perintah dasar untuk komputer terdiri dari 0 dan 1 ini. 0S dan 1S dapat dikelompokkan bersama untuk membentuk banyak bahasa yang berbeda. Kinan dengan mudah menghitung apa yang coba dikatakan oleh daun pohon, negara W, kota Darlin. Kinan sudah berada di negara W, dan dia pernah mendengar tentang kota Darlin, tetapi dia tidak tahu apa yang istimewa dari tempat itu. Juga, mengapa daunnya bertingkah aneh? Pada awalnya, Kinan mengira ini kebetulan. Dia melanjutkan perjalanannya, dan dia tersandung ke pohon lain. Kali ini, daun yang jatuh menyampaikan pesan yang sama. Kemudian, Kinan tahu itu bukan kebetulan. Meskipun dia tidak bisa menjelaskan misteri di balik daun yang jatuh, dia tidak bisa mengabaikan masalahnya lagi. Ada yang aneh dengan kota Darlin? Lalu, haruskah dia pergi ke sana atau tidak? Kinan bergumul dengan pertanyaan ini selama 2 hari sebelum memutuskan untuk berangkat ke kota. Setelah ibunya menghilang, dia mencarinya, jadi dia tidak akan menyerah pada petunjuk apapun, tidak peduli seberapa mencurigakannya itu. Dia curiga bahwa kota Darlin terkait dengan ibunya, mungkin dia akan mencari tahu lebih banyak tentang ibunya di kota. Bahkan jika dia tidak bisa, dia ingin tahu apa yang menariknya ke sana. Kinan segera tiba di kota Darlin. Darlin adalah kota kecil yang berantakan di tepi laut. Itu memiliki populasi yang rumit dan ekonomi terbelakang. Kinan adalah gadis asing berusia 16 tahun yang tiba di kota tanpa ditemani siapapun, itu pasti menarik beberapa pandangan. Namun, mereka yang memiliki niat buruk tidak berani mendekatinya. Dia mungkin masih muda, tetapi kehadirannya sangat agung, terutama matanya yang seolah mampu menembus hati orang. Mereka yang memiliki niat buruk entah bagaimana tahu bahwa mereka tidak dapat menipu dia. Selanjutnya, Kinan berbicara bahasa negara W dengan lancar dan akrab dengan budaya di sana, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Setelah Kinan tiba di kota Darlin, dia menemukan hotel kecil untuk penginapan. Dia memilih hotel ini karena hotel ini memiliki pohon di depannya. Ketika dia lewat, dedaunan mulai berjatuhan, dan Kinan membacanya di sini. Kinan terkejut ketika dia melihat pesan itu. Jadi, memang benar ada kekuatan misterius yang membimbingnya ke sana, tapi untuk apa? Untuk beberapa alasan, insting Kinan memberitahunya bahwa kekuatan misterius itu tidak berarti membahayakan. Jadi dia memilih untuk mengikuti petunjuknya. Berbekal hati yang ingin tahu, Kinan melangkah ke hotel kecil yang tampak kuno ini. Duduk di belakang konter tua adalah seorang pria paruh baya. Dia kurus, dan meskipun kemeja di punggungnya kuno, itu adalah kemewahan tertentu. Ada cahaya perhitungan di matanya. Kinan dapat membedakan dari satu pandangan bahwa dia adalah manajer hotel. Manajer melihatnya, dan tatapannya menyapu seluruh tubuhnya dengan bijaksana. Dia kemudian berdiri sambil tersenyum untuk bertanya, "Penginapan?" "Ya, beri aku kamar terbaikmu," kata Kinan sambil memberikan ide sementaranya.
Dia telah memperoleh tempat tinggal sementara di negara W, jadi dia tidak perlu berkeliling dengan paspornya. Manajer menerima ID-nya dan mempelajarinya. Dia bertanya sambil tersenyum, "Dari mana asalmu?" "Dikatakan di sini kamu bukan dari negara ini." "Iya, aku berasal dari sana," Kinan menjawab dengan nada tanpa emosi. Biasanya, orang lain tidak akan menekan, tetapi manajer memasukkan informasinya dengan santai dan terus bertanya, "Apakah kamu di sini untuk bepergian atau?" "Ada urusan pribadi," jawab Kinan singkat untuk menutup percakapan. Manajer menangkap keengganannya untuk berbicara tetapi dia mengabaikannya. "Kamu di sini sendirian? Apa kau sudah selesai?" Kinan bertanya alih-alih menjawab. "Selesai." Manajer mendaftarkan informasinya dan memberinya kunci kamar. "Ini kunci kamarmu, untuk 1 malam, kami mengenakan biaya 800.000, dan depositnya 1.500.000. Berapa lama kamu akan tinggal bersama kami?" "Untuk sementara, turunkan saja aku selama 2 malam." Kinan membayar uang dan pergi. Manajer memanggilnya, "Kamar Anda adalah yang kedua di sebelah kanan Anda setelah Anda menaiki tangga. Tempat ini agak rumit di malam hari, jadi saya menyarankan Anda untuk tinggal di kamar Anda setelah gelap." "Terima kasih." Kinan menaiki tangga tanpa berbalik. Namun, saat dia mencapai pendaratan terakhir, dia hampir menabrak seorang pelayan yang sedang turun. Pelayan itu mengenakan seragam hotel. Dia tampak seperti berusia 40-an, tetapi sudah ada kaki gagak yang dalam di sisi matanya. Rambutnya berantakan, dan dia memegang kantong sampah besar di tangannya. Bau sampah langsung menyerang hidung Kinan. Pelayan itu mundur untuk membiarkan Kinan berjalan. Kinan pergi tanpa terlalu memikirkannya. Setelah mengambil beberapa langkah, dia mendengar manajer di lantai bawah berteriak, "Lilian, apakah kamu sudah selesai membersihkannya?" "Ya, bos, semuanya sudah selesai." Kinan mendorong pintu ke kamarnya. Manajer telah memberinya kamar yang cukup bagus. Kamarnya menghadap ke jalan, dan dia bisa menikmati pemandangan jalan jika dia membuka jendelanya. Kota Darlin tidak terlalu maju, tetapi pada gilirannya melestarikan arsitektur antik yang unik di tempat itu. Seluruh kota memiliki perasaan kapsul waktu untuk itu. Secara kebetulan, ketika Kinan melihat ke bawah dari jendela kamarnya, dia bisa melihat pohon di depan hotel. Dia mempelajarinya sebentar dan menyadari daunnya tidak bergerak. Dia kemudian menutup jendela dan bersiap untuk membongkar. Pada saat yang sama, Vano dan anak buahnya juga tiba di kota. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi. Namun, dia tidak pergi sendiri, dia pergi dengan 2 penjaga keamanan. Secara alami, Vano bermaksud untuk menginap di hotel terbaik yang tersedia di kota Darlin. Tetapi ketika dia tiba di hotel itu, pohon di depannya telah menggugurkan daunnya, dan mereka memberi pesan, "ERROR." Karena itu, ia memutuskan untuk pindah hotel. Setelah berkeliling singkat melintasi kota, dia berhenti di depan hotel ini karena dia menerima pesan yang sama dengan Kinan sebelumnya di sini. "Di sini, jadi, ini dia. Apa yang istimewa dari tempat ini? Mengapa kekuatan misterius membimbingku di sini?" Vano menyipitkan matanya untuk melihat ke dalam hotel dan tidak melihat sesuatu yang istimewa, meskipun dia tahu tempat itu pasti memiliki kebiasaan tersembunyi. Vano tidak memilih untuk tinggal di sana tetapi terus bergerak maju. Sudah cukup dia tahu bahwa hotel adalah lokasinya, kehati-hatiannya mencegahnya untuk tinggal di sana. Vano menemukan hotel terdekat untuk penginapannya dan meminta salah satu pengawalnya menginap di hotel kecil itu, dan dia akan bertindak sebagai pengintainya. Kinan melakukan hal yang sama. Dia membuka komputernya dan dengan cepat meretas server hotel. Ilmu komputer pada saat itu belum semarak sekarang, tetapi komputer sudah menjadi sesuatu yang umum. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.